Pria ini sedang menuangkan anggur. Tiba-tiba celananya jatuh. Dua orang ini tertawa keras. Terlalu berlebihan. Orang itu ingin melihat istri sang pria. Ini membuatnya tidak tahan lagi. Dia menolaknya, membuat marah pria itu, mencengkeram leher pria itu. Sang istri khawatir dia akan melukai suaminya. Dia setuju, kemudian harus melepas pakaiannya. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada semua orang film aksi teroris Peringatan Badai. Tonton sampai akhir untuk melihat bahwa itu mengerikan. Rob dan Pia adalah pasangan. Mereka pergi ke pulau kecil untuk berlibur. Tanpa diduga, ketika kembali, mereka tersesat. Kedua pria itu harus pergi ke darat dan memikirkan caranya. Langit menjadi gelap. Badai cepat datang. Rob membawa Pia berkeliling untuk mencari tempat berteduh dari hujan. Pia bermaksud meminta bantuan. Tetapi melihat bahwa di pulau ini tidak ada penerimaan telepon. Pada saat ini, Rob menemukan sebuah mobil di depan. Rob akan datang ke sana. Kemudian Pia menghentikannya. Mereka melihat seorang pria yang dipukuli dengan kejam oleh seorang pemuda. Mereka tidak ingin ikut campur, jadi mereka pergi. Sebelum pergi jauh, mereka menemukan di hutan ada sebuah rumah dengan pancaran cahaya. Mereka pikir mereka akhirnya diselamatkan. Pia dan Rob berlari ke rumah di depan mereka. Ketika semakin dekat, ternyata itu hanya sebuah rumah kecil untuk menjaga pertanian. Mereka semua kedinginan, jadi mereka harus masuk ke dalam. Tidak ada orang di dalam. Di sekelilingnya ada bermacam-macam furnitur. Rob menemukan sebuah foto. Hanya ada 3 pria yang memegang senjata di atasnya. Di balik tulisan Brad dan Jimmy. Mereka sepertinya adalah pemilik wilayah ini. Rob ingin mencari telepon meja untuk meminta bantuan dari polisi. Namun secara tidak sengaja menemukan sebuah pohon. Dia terdiam di dalam ruangan. Sekarang Rob ingin segera membawa Pia keluar dari sini. Saat ini, pemilik tempat ini kembali, melihat orang asing di rumahnya. Seorang pria dengan senapan mengancam mereka berdua untuk keluar. Melihat itu, Rob membawa Pia keluar dari kamar. Dan menjelaskan kepada mereka, memberitahu mereka untuk mengerti. Dia ingin mempekerjakan mereka untuk mengusirnya dan istrinya keluar dari sini. Pria itu mengira Rob menghinanya. Dia tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jimmy menyuruh Brad untuk pergi ke mobil dan memanggil ayahnya. Poppy naik ke atas untuk beristirahat. Juga memberitahu Brad untuk tidak menunjukkan wanita ini kepada ayahnya. Kemudian mereka membawa mereka berdua ke kamar. Pia masih memohon Jimmy untuk mengantar mereka ke kota. Jimmy menipu mereka, katanya badai di luar sangat kuat. Mobil mereka tidak bisa pergi terlalu jauh. Jika mereka ingin pergi, mereka harus menunggu sampai besok. Setelah mengatakan itu, suruh mereka mandi air panas. Malam ini mereka akan tidur di sini. Saat mereka mandi, Rob berkata pada Pia, jenis pohon yang dilihatnya di belakang rumah. Orang-orang ini jelas bukan orang baik. Mereka menunggu kesempatan, diam-diam melarikan diri dan kemudian melaporkan polisi. Tapi Jimmy telah mendengar semua yang mereka katakan satu sama lain. Jadi dia mengambil celana mereka dan hanya menyisakan handuk dan baju. Rob keluar dan menemukan bahwa celananya tidak ada di sana. Dia tahu bahwa kedua bersaudara itu mengambilnya. Jadi ambil apa yang tersisa dan kembali. Tak disangka kedua kakak beradik itu berusaha mempersulit pasangan itu. Tidak hanya menjatuhkan handuk Rob, juga ingin melihat Pia. Melihat telur goreng Pia terbakar hitam. Jimmy sangat marah. Apakah Anda tahu berapa harga telur? Kemudian membuat Pia membunuh kelinci yang baru saja mereka tangkap. Rob menghentikan mereka, langsung memberinya tamparan. Dia mengambil pisau di leher Rob, memaksanya untuk tutup mulut. Pia mengkhawatirkan suaminya. Dia harus memegang pisau mengikuti apa yang dia katakan. Mereka memakan daging kelinci yang dibuat Pia. Merasa sangat senang. Sementara kedua bersaudara itu mengejek Rob. Tiba-tiba ada suara di lantai atas. Jimmy segera menutup mulut Rob. Dia mengingatkan mereka untuk tidak membangunkan ayah mereka di lantai atas. Jika tidak, jangan berharap untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, mereka pergi ke garasi. Ketika mereka tidak memperhatikan, Rob menarik Pia untuk kehabisan. Di jalan, mereka melihat tubuh dipukuli sampai mati oleh sesuatu. Ini adalah orang yang dipukuli yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi sekarang seorang pria mengambil anjing untuk menemukan pasangan itu. Pada saat ini, Jimmy keluar dari mobil dan berjalan ke arah mereka. Begitu seterusnya, mereka baru saja melarikan diri ditangkap lagi. Mengetahui orang-orang ini adalah orang cabul pembunuh yang tak berkedip, Rob dengan cepat menyerah. Selama mereka menyelamatkan hidupnya, dia berjanji untuk memberi mereka banyak uang. Tanpa diduga mereka tidak peduli.
Mereka menarik Pia kembali, berniat melakukan hal-hal menjijikkan dengannya. Rob ingin menghentikan mereka, tapi dia dipukuli ke tanah oleh Brett. Tembakan-tembakan ke sisinya. Rob bilang istrinya hamil. Dia memohon mereka untuk mengampuni Pia, tapi mereka tidak peduli. Rob masih ingin mencoba sampai akhir. Brett mematahkan kakinya dengan pistol. Ketika kedua orang mesum itu akan melakukan itu, sang ayah terbangun oleh suara pistol. Dia masuk, dan melihat kedua putranya bersembunyi di belakang mereka. Dia sangat marah. Dia berkelahi dengannya. Dia bertanya pada Pia tentang menstruasinya. Dia memperingatkannya, jika dia sedang menstruasi, berhati-hatilah dengan anjingnya. Jika baunya darah, ia akan buru-buru menggigit dan merobeknya. Setelah mengatakan itu, dia membawa kedua putranya ke kamarnya. Dia memperingatkannya untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Karena anjing itu sangat lapar, dia tidak makan selama beberapa hari. Melihat mereka pergi sementara, Pia dengan tenang. Dia mulai melakukan serangan balik. Dia tahu dia jatuh ke gua harimau. Sekarang dia hanya bisa berdiri untuk melawan. Jadi dia mulai membuat senjata rahasia. Dia mencari botol, menusuk tutupnya. Kemudian tutup kembali botolnya. Saya tidak tahu untuk apa ini. Kemudian dia melihat pancing tua di dinding. Sebuah rencana segera muncul di benaknya. Dia mengikat tali di sekitar pancing, menyeberangi lantai, lalu ikat dengan erat. Lalu dia mengikat kait di atasnya, bersembunyi di bawah jerami di lantai. Pia mematikan daya, dan tunggu mangsanya mengait. Sekarang Brett menipu ayahnya, menyelinap ke tempat Pia. Begitu dia masuk, dia menabrak jebakan yang dibuat oleh Pia. Puluhan tali pancing mengikatnya. Dia berteriak kesakitan yang luar biasa. Semua wajahnya dilewati oleh pancing, noda darah memenuhi wajahnya. Pia mengambil pistolnya, dia akan membunuhnya. Tapi dia menemukan di dalam tidak ada peluru. Jadi dia memegang jangkar, menghancurkan dia untuk jatuh ke tanah. Beberapa pukulan lagi, darah dan daging bercampur. Bahkan ayahnya tidak mengenali putranya. Sekarang, sang ayah mulai merasakan sedikit keinginan untuk anak perempuan. Jadi dia menyuruh Jimmy untuk membawa Pia kepadanya. Ketika dia sampai di kamar Pia, tubuh Brett disembunyikan. Dia masuk ke kamar. Jimmy juga merias wajah Pia. Lalu biarkan dia perlahan masuk ke kamar ayahnya. Pia telah mempersiapkan sebelumnya. Ketika dia mulai bertindak, senjata yang dia buat memiliki efeknya. Sang ayah dengan cepat menariknya keluar dan ternyata itu adalah vas. Darah mengalir. Akhirnya dia mengangkat giginya dan memutar matanya. Ditanya dari mana dia mendapatkan vas itu? Pia menjawab dia tidak tahu. Jimmy di lantai bawah mendengar suara aneh jadi dia segera berlari untuk melihat. Sekarang Pia lari ke gudang. Jimmy mengira mereka bersembunyi di dalam lemari. Dia menembak ke arah lemari. Dia membuka lemari. Tanpa diduga di dalam adalah mayat saudaranya. Mayat saudaranya menekannya ke tanah. Mata mayat itu jatuh di wajahnya. Dia ketakutan dan berteriak. Rob dan Pia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka mengunci pintu gudang untuk menguncinya di dalam. Ketika mereka hendak masuk ke mobil untuk melarikan diri, ayah itu mengeluarkan botol dengan tang. Dia mengejar dengan marah. Sangat kebetulan, anjing itu berbau darah. Hanya mengenali darah. Ia menabraknya. Adegan selanjutnya sangat kejam, bahkan atlet tidak bisa menghentikannya. Jimmy mencoba yang terbaik untuk merobohkan pintu gudang. Dia melihat dicabik-cabik oleh anjing itu. Dia mencoba menahan rasa sakit untuk menyingkirkan anjing itu. Pia menyalakan mobil. Pada saat ini Jimmy sangat marah. Dia bergegas ke gudang, mengendarai mobil untuk mengejar mereka. Sangat kebetulan, beberapa tali di tubuh Brett diikat ke mobil. Jadi mobil itu ditarik kembali. Pia melihat Jimmy, dia dengan cepat menginjak pedal gas. Dia bergegas ke arahnya. Jimmy tidak takut. Dia melompat ke mobilnya. Pada saat ini, mobil Jimmy berubah arah. Pia memutar tuas mobil, membalikkan mobil terlebih dahulu. Saat dia berdiri goyah, dia mempercepatnya, menginjak pedal gas, mendorongnya ke baling-baling. Tanah itu penuh dengan darah segar. Darah seperti menembak keluar. Seluruh keluarga meninggal. Pia dan Rob akhirnya keluar dari bahaya. Menurut Anda apa yang diceritakan film ini kepada kita? Komen pendapat kamu di bawah. Saya akan berdiskusi dengan Anda. Setelah menonton film, ingat untuk menyukai dan mengikuti saya. Saya Night Owls. Sampai jumpa.